wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kurma? Senang sekali saya Didi Adeksa yang bersama dengan Anda untuk ngopi, ngobrol inspiratif pagi. Apa kabar untuk semuanya? Stasiun radio yang merilis program ini ada Raw FM Padang Sidempuan, kemudian juga Tri FM Kota Pinang, Patra FM Kota Duri, Kandis Radio Riau, juga Si Radio Maros di Sulawesi Selatan. Apa kabar juga untuk teman-teman sahabat Tapanuli yang ada di Sumatera Utara, di Sibolga. Apa kabar juga untuk teman setia Klik FM di Bangli Bali dan juga Radio Gibel Muaru Jambi. Tenang saja, acara ini sampai jam 10, jadi kalau misalnya Anda mau persiapan mulai sekarang boleh. Sambil mempersiapkan pertanyaan, karena nanti topik kita juga sangat menarik, karena narasumbernya juga sangat amat menarik. Dan menyenangkan begitu kalau menurut saya ya. Dan pagi hari ini kita bersama dengan Mas Yus Santos. Yus Santos, CCHTCI, begitu Mas ya? Betul. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Mas Didi. Selamat pagi, senang sekali bisa ketemu. Segar sekali hari ini, sehat selalu dengan Mas? Sehat. Alhamdulillah. Baik, nah hari ini topik kita juga menarik karena setelah saya browsing, saya cari, ini menarik khususnya untuk kita para orang tua yang ingin mengajak anak kita untuk bisa bermain atau tepatnya melatih begitu ya, cara berpikir yang mulai cara berpikir apa itu ya, yang low order thinking gitu ya, kemampuan untuk berpikir di level rendah gitu, sampai kemudian berpikir ke level yang tinggi. Betul, gitu ya Mas ya. Mas mungkin nanti diterangkan dulu deh apa yang dimaksud dengan ini. Order thinking skill. Oke. Siap. Silakan Mas. Oke. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya selalu sehat. Jadi begini Mas Didi. Hasil belajar itu adalah salah satunya diklasifikasi dari segi kognitif. Jadi kan belajar itu kan perubahan perilaku dari level kognitif, pemikiran, lalu level afeksi, dan level psikomotorik. Psikomotorik itu ya gerakan ya. Gerakan, afeksi itu perasaan. Nah, ini di level kognitif itu adalah level taraf berpikirnya. Itu oleh Profesor Bloom itu diukur. Ada 6 tingkatan. Jadi dikenal dengan namanya taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom. Ya, taksonomi Bloom. Profesor Bloom ini mengklasifikasikan menjadi 6 dan ini dibagi menjadi 2 golongan besar. Golongan yang pertama ada low order thinking skill. Jadi keterampilan berpikir tingkat rendah. Lalu yang kedua, yang meningkat lagi adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Seperti itu. Yang dimaksud dengan low dan high itu ada di dalam konteks apanya Mas ya? Ya, ini dalam konteks level tataran kognitif atau tataran berpikirnya. Seperti itu. Misalnya Mas, kalau yang low. Yang low itu yang pertama, ketika seseorang itu atau anak-anak atau kita lah mempelajari sesuatu, level pertama itu baru mengingat. Level pertama. Jadi mempelajari, ingat. Kemudian melangkah yang kedua, setelah ingat, mulai ngerti. Maksudnya ini. Seperti mulai mengerti. Tataran yang ketiga mulai bisa mengaplikasikan. Jadi ingat dulu, kemudian baru mengerti, kemudian baru mengaplikasikan. Nah, 3 ini level berpikir di level 1 mengingat, level 2 mengerti, level 3 menerapkan. Ini namanya low order thinking. Berpikir tingkat rendah. Seperti itu. Oke. Saya ulangi lagi. Ini kayak orang kuliahan jadinya. Jadi cara berpikir itu oleh Bloom dibagi 2. Ada low order thinking skill yang mengingat tingkat rendah dan yang high. Betul. High order thinking.
dari dua ini yang termasuk kategori low order thinking skill itu Ada 3. mengingat, Ya, 3, mengingat, mengerti, betul. kemudian Dan menerapkan, aplikatif. Ya, menerapkan. Oke, siap. Kemudian yang high. Yang high kemudian meningkat lagi menjadi namanya menganalisa. Analisa, jadi mulai sudah mengerti, dianalisa, dipilah-pilah atau misalnya disatukan, nah, seperti itu. Kemudian setelah itu baru mengevaluasi. Mengevaluasi, dan yang terakhir, yang keenam, yang paling tinggi adalah menciptakan atau mengkreasi, berpikir kreatif. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau melihat begini, itu juga terjadi atau juga dialami oleh orang dewasa juga ya, Mas? Betul. Level berpikir itu ini di semua kategori orang, usia. semua orang. Sebetulnya sih ini sudah default, jadi sudah terpasang di dalam pikiran kita. Oleh karenanya disebut skill, perlu dilatih. Perlu dilatih, betul. Cuma kan masalahnya bagaimana kita bisa menerapkan ini, mengajarkan terutama juga kepada anak. Iya, betul. Nah, gimana itu, Mas? Pendidikan di Indonesia ini sayangnya diuji dengan PISA gitu ya, tes assessment seluruh dunia. Kita urutan sekitar 70-80 gitu dari 133, jadi tengah. Dan itu skornya ya naik turun selama 20 tahun terakhir. Artinya ya pendidikan kita ini belum meningkat dari segi aspek ini ya, aspek berpikir tingkat tinggi ini. Nah, kenapa? Karena hampir semua pelajaran kita itu masih berpikir di level low order thinking. Ya, kan ya, jadi tesnya kan diuji misalnya pilih mana yang benar, yang jagoan mengingat itu yang betul, yang banyak ya. Seperti itu. Padahal itu masih level pertama. Nah, sekarang orang kan ditanya itu langsung searching di Google, ketemu kan? Iya. Betul. Level mengingat itu tidak penting lagi. Yang lebih penting adalah berpikir tingkat tinggi. Nah, bagaimana cara mengajarkan? Nah, anak-anak atau kita mulai belajar bagaimana menganalisa. Mulai menganalisa, setelah menerapkan itu kan masih berpikir tingkat rendah ya. Mulai menganalisa, dalam ilmu-ilmu pikiran, misalnya neurolinguistic programming disediakan tools, namanya teknik chunking up, chunking down, chunking side. Chunking down, chunking down, chunking side, chunking up. Jadi berpikir untuk dipilah-pilah ke bawah, lalu dipilah-pilah ke samping, chunking side, lalu disatukan lebih besar lagi, chunking up. Ya, ingat kata-katanya chunking itu kayak mencincang daging yang besar, itu kan dipilah-pilah, potong-potong. Nah, anak-anak atau kita harus membiasakan seperti ini. Ini adalah teknik baru, namanya menganalisa sekaligus sebetulnya mengevaluasi. Menganalisa, mengevaluasi, mengkreasi, ini berpikir kritis. Nah, seperti itu. Wah, ini kalau bahasa saya agak bundeli. Tapi oke. Jadi apakah kita harus belajar diri sendiri? Maksudnya kita memenuhi kemampuan diri kita dulu sampai pada tahap high order thinking skill, baru kemudian kita melatih kepada anak, ataukah melatih anak nggak peduli kita sebenarnya masih ada di level yang low gitu, ataukah bersama-sama yuk gitu? Gimana, Mas? Itu sebetulnya berkembang. Semakin belajar yang paling bagus itu dengan mengajarkan. Jadi ketika orang tua kan anak-anak nggak mendengar acara kita ini, Mas Kiti. Jadi orang tua sambil sambil belajar sekaligus mengajarkan. Itu adalah pelajaran terbaik.
Jadi learning by doing, sekaligus belajar untuk diri kita sampai dengan untuk anak-anak. Kenapa? Karena dari satu riset matematika gitu ya, di Indonesia itu salah satu kelemahan pendidikannya dari pendidikan dasar sampai dengan S2 bahkan seperti itu. Iya, itu lemah sekali dalam berpikir kritis, berpikir di high order ini lemah. Aduh, bahaya juga ya. Ya. Jadi ada kemungkinan sampai level S2, S3 sekalipun mungkin. Maaf. Kalau itunya masih S2. ada di S2, oke. S2. Itu masih ada di level low order thinking. Ya, sebagian besar, lebih dari 50% itu masih di level low order thinking. Mate kan. Makanya ketika kita ada berita apa dari medsos telan mentah-mentah langsung diaplikasikan langsung, belum dievaluasi, belum dilakukan apa-apa, langsung action. Berarti baru level 3. Ya. Oke. Mas, saya semakin curious untuk mendengar lebih lanjut tentang uraian dari Mas Yus. Tapi saya harus sampaikan dulu pesan-pesan kepada sahabat Prima dulu ya Mas ya. Baik, sahabat Prima, nanti tanggal 7 hari Minggu tuh ada sebuah event yang menarik berkaitan dengan ulang tahun Prima Radio dan berkaitan juga dengan Hari Pahlawan. Prima Radio mengadakan Prima Fun Rally 2021. Ini event Fun Rally yang ke-10 diadakan oleh Prima Radio yang nanti Anda bisa mengikutinya dengan cara registrasi hanya Rp150.000 saja per mobil untuk 2 orang. Atau Anda bisa mendapat, udah habis nih untuk early bird tanggal 24 Oktober ya. Oke, tapi kalau ada tambahan 1 orang itu akan dikenakan biaya Rp25.000 saja sahabat Prima. Nanti sudah bisa mendapatkan snack, makan siang, dan macam-macam, banyak banget ini. Hadiahnya total puluhan juta rupiah. Untuk mendapat benefit yang menarik ini, silakan mendaftar mulai sekarang. Masih ada kesempatan meskipun hanya beberapa kendaraan saja, karena target kita hanya 50 kendaraan. Dan ini sudah hampir habis. Jadi cepatan. Info lebih lanjut hubungi 0811-378553 atau hotline-nya Prima Radio 0811-301038. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda. Dan sampai jumpa di event Prima Fun Rally 2021 Minggu 7 November 2021. Acara ini diadakan oleh Prima Radio bekerja sama dengan Arananda Communication. Untuk informasi lengkap sekali lagi ya di 0811378553 atau hotline Prima di 0811301038. 8 Prima Radio, inilah ngobrol inspiratif pagi. Bersama saya, Didi Adiaksa, dan juga Mas Yus Santos, CCHT CI yang tampil hari ini. Seragamnya sama. Kenapa kita pakai hitam-hitam? Ya, namanya jodoh ya. Sahabat Prima, tema kita sekali lagi tentang high order thinking skill. Karena kita Senin bicara tentang parenting, berarti kita high order thinking skill ini untuk anak-anak. Oh ya, kalau Anda mau masuk, silakan, semuanya bisa Anda pakai. Akses untuk menonton atau melihatnya atau mendengarnya lewat 103,8 Prima Radio, lewat stasiun radio yang merelay program ini, ada 8 stasiun radio seluruh Indonesia, dan juga lewat YouTube Live Prima Radio, atau juga IG Live Prima Radio, atau X-Space. Yang di situ nanti Anda tinggal masuk saja, download aplikasinya, kemudian cari di swipe begitu, kemudian ketemu Prima Radio. Atau Anda juga bisa menyimak program ulangnya ini di Spotify. Kalau live, nah komen Anda bisa Anda masukkan di 0811-301038 atau ke IG Live atau ke YouTube Live. Mas, sebelum masuk dengan penjelasan lebih lanjut, ini ada yang bertanya, tapi apakah mau dijawab sekarang ataukah nanti? Tinggal disesuaikan ya Mas ya. Ini dari Bapak Yudi. Bapak Yudi yang ada di Makassar, pertanyaannya, apakah melatih untuk high order thing ini dimulai dari usia anak-anak itu artinya usia 1 sampai 5 tahun, ataukah ada pada waktu masuk usia sekolah? SD mungkin maksudnya begitu ya. Mau dijawab atau menerangkan lebih dulu lanjutannya Mas? Ya, sambil jawab sambil menjelaskan. Oke, silakan Mas. Ya. Nah, ini pertanyaannya karena nyambung, sekalian langsung kita jawab begitu ya. Jadi
ada baiknya di usia 1 sampai 5 tahun itu golden period, atau 1 sampai 6 bahkan sampai 7 kan seperti itu. Sementara biarlah dia alami. Biarlah terbentuk secara alami. Jadi seperti itu, karena pada usia golden period itu pikiran bawah sadar yang banyak bekerja. Nah, baru ya usia sekolah itu mulai fungsi critical thinking dari cara kerja pikiran sadar itu mulai bekerja. Nah, saat itulah mulai yang tepat diajarkan. Diajarkan high order thinking ini, karena memang fungsi kognitif, artinya fungsi pikiran sadar seperti itu. Nah, kita lanjut lagi tadi, bagaimana cara belajarnya untuk level baik usia sekolah sampai dengan dewasa. Nomor 1 adalah berpikir model cangking. Ingat cangking, ingat mencincang daging, seperti itu ya. Kita mulai membiasakan. Ketika kita berhadapan dengan objek, baik objek yang bisa dicermati dengan panca indera maupun yang dibayangkan saja, mulai kita lakukan. Ini misalnya rumah. Cangking downnya rumah itu apa? Nah, cara melatih cangking downnya berarti bagian-bagian rumah. Oh, di rumah ada halamannya, ada ruang depan, ada ruang belakang, ada kamar. Lalu di kamar ada apa? Di cangking down ada jendelanya, ada AC, ada tembok, dan seterusnya. Ini mulai mempreteli. Nah, itu langkah pertama. Lalu langkah kedua adalah ini juga nanti berkaitan dengan berpikir kreatif. Rumah padanannya apa? Oh, rumah tetangga. Oh, rumah di RT sebelah. Modelnya bagaimana? Oh, model gotik. Oh, model modern. Oh, model. Nah, ini berpikir ke samping. Atau ada yang mengatakan kalau Edward de Bono itu berpikir lateral. Lateral. Berpikir ke samping. Setelah itu mulai diglobalkan. Oh, bagian-bagian rumah kalau terkumpul itu jadi apa? Oh, jadi RT, misalnya seperti itu. Atau misalnya bagian rumah dibesarkan lagi. Oh, perumahan. Seperti itu. Nah, perumahan tersebar model-model perumahan apa saja. Itu mulai lateral lagi. Dibesarkan lagi. Oh, di desa. Oh, di kota dan sebagainya. Ini setidaknya harus otomatis. Ini untuk melatih kita menganalisa, berpikir kreatif, sekaligus berpikir apa itu namanya sintesis, menggabungkan. Nah, ini selalu diterapkan dengan konteks kalau anak-anak SD juga atau SMP, konteks anak SD, anak SMP. Seperti dewasa sama juga. Sehingga misalnya ketika menerima fakta, kita langsung fakta ini kalau dipilah-pilah bagaimana ya? Pilah ke bawah kemana? Pilah ke samping, alternatif fakta ini apa saja? Yang lebih besar dari ini apa di balik itu semua? Seperti itu. Nah, ini harus terus-menerus dilatih sehingga ketika kita berhadapan dengan objek atau subjek tertentu, otomatis ada pemikiran cangking tadi. Ini yang pertama. Saya potong dulu, Mas. Sementara tadi kan kita mulai melatih itu ketika sudah anak sekolah, artinya kognitifnya mulai dilatih. Sementara kalau di sekolah sendiri, ya kita tahulah hari ini, apakah tidak bertentangan atau tidak berbenturan begitu, sekolah lebih banyak mengajarkan yang berkaitan dengan ingatan daripada berkaitan dengan analisis gitu. Kalau yang dicontohkan cangking down, cangking side, sampai dengan cangking out itu kayak up itu tadi membuktikan bahwa ini berpikir analisis nih. Betul. Tidak hanya sekedar mengingat doang gitu. Analisis, sintesis. Apa enggak berbenturan atau anak jadi bingung. Gimana nih gitu, Mas? Ya. Jadi menurut Profesor Bloom, ketika kita berpikir di level tingkat tinggi, Mas Didi dan para pendengar seperti itu di Prima Radio, kita untuk mendapatkan berpikir tingkat rendah itu otomatis. Sehingga dengan belajar ini ingatan, lalu memahami, lalu pengaplikasian otomatis sudah didapat seperti itu. Iya. Yang belum atau yang harus dilakukan adalah yang high order thinking itu ya. Betul.
Seperti itu. Oke, Jadi oke, oke. misalnya seperti ini ya, dulu Profesor Habibie ini tokoh yang sangat saya kagumi. Dia berpikir kita nggak perlu mengejar ketinggalan, tapi langsung loncat buat industri pesawat. Kenapa? Dengan membuat industri pesawat sebetulnya buat mobil itu mudah banget. Iya, Ibaratnya seperti itu. Betul. Gitu. Lebih tinggi ya, secara itunya kelasnya lebih tinggi gitu. Betul. Gitu. Oke. Dengan kita berpikir tingkat tinggi, berpikir yang tingkat bawah itu otomatis ngikut. Otomatis ngikut. Nah, kenapa kita susah-susah di level tingkat bawah seperti itu? Dan sebetulnya kurikulum di pendidikan kita sebenarnya sudah mulai menekankan berpikir tingkat tinggi ini. Sayangnya mungkin tidak terlalu dipopulerkan karena memang mengevaluasinya rada rumit. Lebih rumit dari sekedar membuat soal pilihan ganda. Iya. Kalau pilihan ganda kan bisa itu, bisa apa? Ngitung kacang gitu. Boda bandi. Betul. Oke, Mas, ada Ibu Nika nih di Surabaya yang bertanya, saya itu hanya lulusan SMA, suami juga begitu. Apakah bisa saya melatih anak saya untuk berpikir tingkat tinggi? Oke. Jadi Ibu Niken luar biasa. Jadi berpikir itu proses berpikir hampir tidak diajarkan di sekolah manapun, kecuali mungkin jurusan psikologi gitu ya. Kan kita nggak pernah belajar. Pelajaran berpikir Pak di sini gitu. Iya, nggak ada ya. Nggak ada. Mata pelajaran berpikir. Iya, nggak ada. Padahal itu penting sekali menurut saya. Jadi sebetulnya tidak masalah mau pendidikan level apapun, itu ketika berpikirnya bagus dilatih. Banyak orang-orang yang tidak tamat perguruan tinggi berpikirnya jauh lebih ke depan daripada yang sekolah tinggi-tinggi itu. Misalnya, kenapa? Karena dia melakukan berpikir tingkat tinggi, baik dipelajari lewat pengalaman maupun dipelajari lewat non formal begitu ya, atau dia memang rajin belajar karena ini semua ini walaupun embed default gitu ya sudah ada, tapi semakin dilatih, semakin dipelajari itu akan menjadi skill yang luar biasa. Kita tahu ya Bill Gates itu kan dia memutuskan udahlah nggak usah melanjutkan di Harvard, tapi dia merintah profesor-profesor dari Harvard gitu. Berpikirnya jauh dilampaui oleh dia dan contohnya banyak. Iya. Oke. Baik Pak William, terima kasih Pak William yang ada di Denpasar, Bali. Terima kasih. Pertanyaan saya, apakah kalau kita sudah berpikir tingkat tinggi itu tidak akan bisa hilang? Kalau kita tidak melatihnya, mungkin begitu ya maksudnya. Iya betul. Kalau tidak melatihnya, apakah kemudian bisa menguap begitu? Ya, jadi gini, sekali kita belajar naik sepeda, sekali kita belajar berenang, sampai kapanpun kita tidak lupa, tetap bisa berenang, tetap bisa naik sepeda kecuali ada brain damage atau kerusakan otak gitu ya. Itu lain cerita, tapi sejauh itu. Namun karena ini skill, kita harus tetap aplikasikan terus-menerus. Kita harus tetap latih terus-menerus. Kenapa? Karena skill ini nanti berhadapan dengan lingkungan baru, situasi baru yang perlu adaptasi. Nah, adaptasi. Iya. Makhluk yang bisa beradaptasi terus-menerus dialah yang survive. Sama juga proses berpikir tingkat tinggi ini harus diadaptasikan terus-menerus. Seperti itu. Karena kita lihat tadi ya, misalnya cangking cara sederhana. Yang di cangking ini semakin modern. Misalnya alat elektronik, laptop, itu di cangking mulai modern. Alat penyimpan data. Sekarang kalau dulu nggak ada misalnya flash disk yang isi kecil itu bisa tera-tera isinya seperti itu. Terus tempat penyimpanan di cloud. Nah ini kan beradaptasi terus. Tetapi pola pikirnya sama dan terus-menerus harus dilatih. Tidak akan hilang yang sudah menjadi keterampilan, tetapi harus kan next step terus.
upgrade terus-menerus. Kudu di-upgrade. Iya. Setuju. Baik. Sahabat Prima, kita break dulu ya Mas. Saya pesankan kepada Anda kalau Anda ingin menikmati minuman yang menyegarkan, minuman mineral water yang bisa membuat Anda bisa bertahan keseimbangan tubuhnya, kemudian bisa terjaga dari virus. Nah, ada baiknya Anda mengkonsumsi Cheers. Nah, Cheers Alkaline Power 230 mili ini ada kandungan pH alkaline sampai 8,5. Dengan adanya pH alkaline 8,5 ini, sahabat Prima, Anda bisa terbantu untuk menyeimbangkan pH tubuh Anda. Dengan begitu, daya tahan akan terjaga dan melindungi Anda dari virus. Konsumsi setiap waktu, setiap saat, sebanyak-banyaknya. Bentuknya kecil, seksi, yang memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Kalau Anda mau pesan, di diam di rumah aja. Langsung saja Anda WA ke 0877 77 24 3377. Sahabat Prima di rumah saja, biar kami yang akan antar. Cheers Alkaline Power 230 mili, seksi, healthy, easy. Segera kita mulai setelah break beberapa waktu dan kita ketemu lagi dengan Mas Yus Santos. Mas, kita lanjutkan lagi untuk tema kita tentang high order thinking skill untuk anak-anak. Nah, ini titip satu pertanyaan lagi bisa ya Mas ya? Dari Bapak Hendra Wahyudi, Surabaya. Terima kasih Pak Hendra. Pertanyaan saya, apakah anak-anak itu tidak merasa bosan dengan cara melatih high thinking mereka begitu? Ya. Oke. Jadi sebetulnya ini alami saja. Anak-anak misalnya lagi belajar, mempelajari apa itu listrik misalnya seperti itu ya. Oke. Ya, sebelum belajar macam-macam apa, langsung aja ditanya, kalau listrik itu sumber apa? Sumber energi. Berarti chunking site selain listrik apa saja untuk sumber energi? Nah, listrik ini bisa untuk apa saja? Chunking down. Lalu chunking up-nya, apa yang membuat itu bisa menggerakkan di balik itu semua? Selalu dikatakan itu. Biasanya di pelajaran itu tidak ada seperti itu. Tapi sambil jalan misalnya, anak-anak SD ini ada plaza. Plaza ini di dalamnya ada apa saja? Apa aja? Terbuat dari apa saja? Seperti itu. Lalu plaza lain yang ada di kota ini apa saja? Seperti itu. Ciri-cirinya apa saja, chunking down? Itu saja. Itu terus-menerus akan luar biasa. Oh, mungkin beliau tadi yang menanyakan berpikir seperti guru mungkin gitu ya, di depan gitu, kemudian ya resmi begitu. Jadi kalau cara begini prakteknya ya nyantai-nyantai begitu bisa ya Mas, sambil dari hari atau pergi sambil naik mobil kemudian lihat pemandangan. Ada apa? Oh, iya. Oke. Radio Prima ini. Oh, ini bagaimana saja ya? Seperti itu. Oh, iya. Baik. Wah, mudah-mudahan paham ini. Itu bosan memang. Iya. Dan itu pada akhirnya akan menjadi hal yang menyenangkan gitu kan? Betul. Dan belajar bisa di mana saja, kapan saja, dari mana saja. Oke. Baik. Mas, waktu kita sudah terbatas. Tapi mungkin apa yang perlu disampaikan di akhir dari session atau pelajaran kita pagi hari ini, Mas? Ya, kita mulai beralih dari berpikir tingkat rendah ke berpikir tingkat tinggi. Dengan cara melatih yang jurusnya sederhana. Jurus chunking. Sebetulnya ada banyak jurus. Tapi menurut saya satu saja diulang 1000 kali. Menjadi habit, menjadi skill yang luar biasa. Karena ibu dari segala pengetahuan adalah pengulangan. Jadi diulang-ulang terus. Satu cara saja. Diulang-ulang terus karena benar kata Buse lebih takut ke musuh yang punya satu jurus tapi dipelajari 1000 kali dibandingkan orang yang punya 1000 jurus tapi cuma dilakukan sekali seperti itu. ini bagus nih. Bentar. Menarik. Mending satu tapi dilakukan berulang kali daripada punya 1000 jurus tapi cuma sekali. Ya. Baik.
Mas Yus, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada di antara sahabat Prima yang ingin bertanya atau konsultasi atau apapun ngobrol dengan Mas Yus, bisa disampaikan kontak personnya, Mas? Oke, kontak person saya 081 777 4124. Atau kalau di medsos gitu, search aja Yus Santos, itu keluar media sosial saya, website saya, Instagram saya, semua sama, Yus Santos. YUS SANTOS. Oke, sederhana sekali dan mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan banyak pelajaran. Saya sudah melihat banyak sekali tulisan-tulisan dari Mas Yus yang buat saya, wah ini sangat inspiratif sekali gitu. Oke, terima kasih. Oke, baik, Mas Yus, sehat selalu, sukses. Amin, amin. Sehat selalu juga untuk Mas Didi dan keluarga semua. Oke, terima kasih banyak. Siap. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Baik, sahabat Prima, sudah selesai untuk acara ngobrol.